Selamat malam, shalom semuanya. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah, selamat datang di persekutuan doa keluarga di tanggal 2 April 2025. Saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan saya sebelum memulai ibadah kita, saya mau bertanya, apakah di rumah Bapak Ibu, di rumah masing-masing, adakah sukacita hari ini? Wah, luar biasa, puji Tuhan. Apakah Kak Indri juga bersukacita hari ini? Puji Tuhan, bersukacita. Puji Tuhan. Kalau kamu? Oh, tentu ya, bersukacita. Nah, untuk itu kita mau bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Sebelum kita memulai persekutuan doa, mari kita tunduk dan berdoa di dalam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami panjang hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai persekutuan doa ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan. Agar jalannya ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon ampun atas segala dosa yang kami berbuat selama minggu ini. Semua doa ini kupanjatkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu pernah merasakan perasaan takut? Atau mungkin kurang percaya diri? Atau bahkan pernah merasa tidak layak atau tidak berharga? Kalau Kak Indri bagaimana? Kalau ngerasain tidak berharga banget, enggak ya. Karena kita selalu diberkati oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, jadi kita percaya aja sama rencananya. Luar biasa. Ya, kalau saya sendiri pernah merasakan perasaan takut mau melakukan sesuatu itu, pernah disertai dengan ketakutan. Pernah merasa bahwa kok seperti ini sih Tuhan, kurang percaya diri dan kadang merasa kurang layak juga. Tapi melalui satu pujian ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu rela berkorban untuk kita. Jadi melalui satu pujian ini kita diingatkan bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian Bapa yang Setia. Dengan kasih
Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama mengenal Tuhan lebih dekat dengan menyanyikan satu pujian, Mengenal Hatiku.
firman, kami persilahkan kepada Pendeta Kesha. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Inilah yang kami tahu ya Tuhan, bahwa seluruh isi hati kami, bahkan segala ketakutan kami, segala kecemasan kami, bahkan perasaan ketidaklayakan kami, Tuhan tahu semuanya. Sebaik-baiknya kami menutupinya dari orang lain, tapi Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati kami. Karena itu Tuhan, dalam segala kejujuran dan dalam segala kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan, memohon Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kami, supaya kami diyakinkan dan kami diteguhkan untuk bertindak mengatasi segala ketakutan kami, dan pada akhirnya kami bisa berkarya bersama-sama dengan Tuhan. Bantu kami untuk memeriksa batin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah jangan aku. Sebuah ungkapan yang saya rasa pernah kita sampaikan. Secara khusus kalau misalnya kita itu diberikan sebuah tanggung jawab. Di gereja misalnya ya, lagi ada pencarian penatua. Lalu orang mengatakan, oh Ibu A, atau Ibu B, Bapak C. Lalu saudara-saudara kalau yang disebut nama kita, kita belum apa-apa sudah deg-degan dan mengatakan, wah celakku, dia aja lebih hebat. Atau misalnya kita mau diminta tolong, ayo bercerita. Itu kalau pendeta itu lagi khotbah gitu ya, lalu sudah mengajukan pertanyaan, lalu sudah mulai menatap wajah jemaat, siapa nih yang bisa bersaksi, yang bisa sharing. Nah, saudara-saudara kita semua tuh langsung nunduk, semua ngelihat warta jemaat, ngelihat Alkitab, takut. Siapa tahu kalau pendetanya tuh ngelihat saya, bu, dia aku yang disuruh sharing. Wah, kita mengatakan itu jangan aku. Ya saudara-saudara, seberani-beraninya kita, sehebat-hebatnya kita, saya rasa kata jangan aku ini pernah kita ucapkan ketika kita diminta atau dibebankan sebuah tanggung jawab atau sebuah tugas, baik itu yang sederhana maupun juga yang rumit. Nah, saudara-saudara, bahkan sebuah lagu, sebuah plesetan itu mengatakan bahwa, saudara-saudara tahu lagu ini aku, utus aku, gitu ya. Ku dengar engkau memanggilku. Saudara-saudara, kami itu sering kali ngomong, ini aku, utus dia, ku dengar engkau memanggilnya. Kita mengatakan ini aja Tuhan, utus aku. Ya saudara-saudara, kalau kita pernah mengatakan jangan aku Tuhan, atau jangan aku Kak, jangan aku Bu, jangan aku Pak, jangan akulah. Saudara-saudara, hari ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang juga pernah punya pergumulan yang sama. Nah, bagaimana Tuhan menolong dia untuk mengatasi pergumulan itu? Mari saudara-saudara kita membaca kitab Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Kitab Keluaran pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Saya akan membacakan versi Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ini adalah cerita satu bagian ketika Tuhan itu meminta Musa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan membebaskan orang Israel dari tawanan Firaun atau dari Mesir. Saudara-saudara, dalam percakapan antara Tuhan dan Musa, ayat 1 mengatakan demikian. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu?
Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya dan menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan kepadanya lagi, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Lalu Musa masukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit putih seperti salju. Sesudah itu ia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Namun Musa berkata, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun, orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersukacita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu, yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Allah. Saudara-saudara, sebelum kita kembali melihat cerita Musa, kalau tadi kita mengatakan saya pernah mengatakan jangan aku Tuhan. Saudara-saudara, sekarang coba kita lihat dan kita ingat-ingat, kenapa ya kok saya mengatakan jangan aku? Saudara-saudara, saya menduga-duga ada beberapa alasan yang bisa melatar belakanginya. Yang pertama adalah saudara-saudara, kita mengatakan jangan aku karena terikat pengalaman masa lalu. Saudara-saudara tentu sudah familiar dengan cerita seekor gajah yang badannya besar, kakinya itu diikat oleh sebuah tali kecil. Lalu seorang anak bertanya, Mah atau Pah, kok gajah itu gak pernah pergi? Padahal kan talinya kecil. Lalu orang tuanya itu menjawab, ya gak pernah pergi. Kenapa? Karena sejak kecil ketika gajah itu dibawa ke camp sirkus, gajah itu sudah diikat kakinya. Dan setiap kali dia bergerak, maka dia akan kesakitan.
Nah sejak itu dia belajar satu pelajaran hidup, bahwa kalau dia bergerak rasanya sakit, dan sakit itu gak enak. Maka sampai dia besar, walaupun kekuatannya bertambah, dia selalu mengatakan, kalau saya bergerak pasti rasanya sakit dan gak enak. Saudara-saudara, kalau kita melihat, kita jujur mengatakan pengalaman masa lalu itu punya dampak pada diri kita. Kadangkala ada kemungkinan, ada saatnya ketika kita berani untuk mencoba sesuatu, waktu mencoba ternyata tidak menyenangkan seperti yang kita bayangkan, atau lebih menyakitkan daripada yang sudah kita duga. Lalu kita belajar dari pengalaman kita, dan pengalaman atau pembelajaran itu stuck, nempel di kepala kita, nempel di hati kita, sampai-sampai berikutnya, walaupun mungkin kekuatan kita sudah bertambah, kita sudah tidak seperti dulu lagi, tapi pikiran kita, hati kita selalu mengatakan, ojo lah, jangan, nanti kayak gitu lagi pengalamannya. Jadi luka masa lalu bisa membuat kita pada akhirnya bertahan dan mengatakan, jangan aku. Walaupun sebenarnya kita sudah berubah, kita sudah punya kekuatan tambahan. Atau saudara-saudara, kita mengatakan jangan aku, kenapa? Nah, ini bagian yang kedua, yaitu perfeksionis, dan kita itu sudah terbiasa berhasil. Nah, saudara-saudara, kita mungkin berpikir, kok terbiasa berhasil malah bilang jangan aku? Lah bukannya kalau kita udah biasa berhasil, terus kita bakal mau ya? Saudara-saudara, hati-hati, orang yang sudah terbiasa berhasil bisa jadi dia tidak terbiasa gagal, sehingga sekali gagal rasanya sakit sekali, dan dia nggak tahu bagaimana cara mengolah perasaan sakitnya, karena selama ini apa yang dikerjakan ya selalu berhasil. Jadi sekalinya gagal, dia nggak punya kekuatan untuk bangkit. Atau mungkin kita orang yang perfeksionis, wah pengennya itu semuanya sempurna, sehingga saudara-saudara, karena dalam kepala kita itu maunya sempurna, kita udah pikir macam-macam, dan kita mengatakan akhirnya susah, gak bisa, karena kita pengennya yang sempurna. Kita lupa bahwa kesempurnaan itu dibangun dalam pengalaman dan waktu. Belum apa-apa kita udah targetnya ketinggian, sehingga kita mengatakan jangan aku lah, yang lain aja yang lebih bisa. Atau saudara-saudara, yang terkait dengan itu, kenapa kita mengatakan jangan aku? Mungkin kita ngerasa, wah aku nggak layak, aku ki siapa toh? Ini aku suruh negur orang, wah aku ki siapa toh? Aku negur bu pendeta, wah aku aja anggota jemaat, nggak layak lah. Aku negur dia, wah aku juga sama, aku juga kayak gitu. Kita ngerasa nggak layak untuk melakukan sesuatu, sehingga kita mengatakan jangan aku, yang lain aja yang lebih layak. Atau bagian berikutnya, nah siapa nih yang suka kayak gini? Kalau anak muda bilang sekarang OVT, overthinking, analisa kita gitu ya. Mungkin kita orang yang suka menganalisa sesuatu, sehingga kalau kita pengen wah begitu, wah pikiran kita tuh udah bercabang-cabang tuh, udah kemana-mana. Nanti orang ngomong apa? Nanti dia ngomong apa? Nanti kalau begini gimana? Saudara-saudara, saya sering cerita dulu waktu saya mau belanja, itu saya overthinkingnya luar biasa, timbang suruh belanja ke warung. Nanti kalau uangnya 5.000, terus kembalian, saya minta kembaliannya gimana? Terus kalau kembaliannya ternyata salah, saya ngomongnya gimana? Duh, kalau dia ngasihnya garam, padahal saya butuhnya gula, terus piye? Mikir terus, kebanyakan mikir, akhirnya yang lain aja lah. Kita juga capek mikir, gak bisa. Saudara-saudara, alasan-alasan ini atau mungkin alasan-alasan lain yang saudara-saudara dapatkan dalam pengalaman saudara-saudara membuat kita mengatakan, jangan aku. Musa, saudara-saudara, ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel, menjadi kaki tangannya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, saudara-saudara, dia juga punya pengalaman, dia juga punya sesuatu yang membentuk dia menjadi orang yang jangan aku lah Tuhan. Kalau kita lihat saudara-saudara, bacaan kita hari ini adalah penolakan atau bagian Tuhan yang ketiga ketika Tuhan merayu Musa.
Ada 2 bagian sebelumnya yang kita tidak baca, tapi saudara-saudara kalau punya waktu luang, baik sekali bacalah dari pasal yang ketiga. Karena dari situ sudah mulai penolakan-penolakannya. Yang pertama ketika Tuhan mengatakan kamu ya, Musa bilang, Tuhan siapakah aku ini? Gak bisa. Lalu yang kedua, pasal 3 ayat 13, dia nanya lagi. Tuhan udah bilang, tenang aku menyertai. Ditanya lagi sama Musa. Nah Tuhan, kalau mereka tanya, siapa yang ngutus aku? Namanya siapa? Saudara, Tuhan jawab lagi, aku adalah aku. Sampaikan kepada mereka, aku adalah aku. Saudara-saudara, apa kata Musa? Dia berkelit lagi, bertanya lagi sampai pertanyaan yang ketiga yang kita baca hari ini. Ayat pertama dimulai dengan pertanyaan, Tuhan bagaimana kalau sekarang mereka gak percaya sama aku? Ya mereka percaya sama Tuhan, tapi mereka gak percaya sama aku. Zobi. Saudara-saudara, pertanyaan yang keempat ayat 10 tadi kita baca, dia akhirnya mengatakan, Tuhan, maaf Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca kalimatnya Musa itu kayaknya kalimat kita ya. Maaf nih, sorry. Musa juga sama, maaf Tuhan, aku bukan orang yang pandai bicara. Tuhan bilang lidahmu itu siapa yang bikin? Masih aja dia mengatakan terakhir yang akhirnya membuat Tuhan murka. Tuhan maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan aku utus. Saudara-saudara, Musa berkali-kali mengatakan Tuhan jangan aku. Sebegitu besarnya penghalangan dan rasa takutnya membuat saya akhirnya bertanya, kenapa sih kok Musa tuh gak mau banget? Lalu saudara-saudara, kalau saya mencoba untuk membaca pasal-pasal berikutnya dan saya menemukan, oh ternyata ada sebuah pengalaman. Apa itu pengalamannya? Saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah hidupnya Musa itu kan dia lahir di kalangan orang Ibrani, tapi kemudian kan dialirkan di Sungai Nil, dan kemudian dia diangkat anak oleh seorang putri Firaun. Ini adalah langkah dari sang ibu dan sang kakak waktu itu untuk menyelamatkan dia, karena orang-orang anak-anak pada waktu itu dibunuh-bunuhi. Nah, maka untuk menyelamatkan dia, dialirkan dia di tepi sungai. Diangkat dia oleh putri Firaun, ditemukan dan diangkat anak. Jadilah dia dari bagian dari keluarga kerajaan secara nggak langsung, kerajaan Mesir. Nah, saudara-saudara menarik, sebenarnya panggilan untuk membebaskan orang lain, kalau kita bilang itu mungkin sense of justice, rasa keadilan, itu sudah ada dalam diri Musa, bahkan sebelum Tuhan memanggil Musa. Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa di mana Musa itu melihat ada orang-orang sebangsanya. Dan Alkitab itu mencatat, di situ dikatakan saudara-saudaranya, saudara-saudara sebangsa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami kerja paksa. Dan karena itu saudara-saudara, Musa lihat, dan ketika dia lihat, dia marah. Lalu ketika gak ada yang ngecek, gak ada orang, dia kemudian datangi orang Mesir yang mempekerjakan saudara-saudaranya itu dengan paksa, lalu dibunuh. Rupanya Musa itu marah dengan ketidakadilan yang terjadi pada saudara-saudaranya. Nah saudara-saudara, setelah itu ternyata ada lagi sebuah peristiwa. Ini saya kutip Keluaran 3 ayat 13-14, di mana setelahnya dia lihat sekali lagi ada seseorang yang diperlakukan dengan tidak baik. Padahal yang memperlakukan gak baik itu adalah orang yang salah. Nah Musa itu gak tahan saudaranya diperlakukan gak baik, lalu dia datengin orang itu dan dia tanya, kenapa engkau memukul temanmu? Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini sebenarnya Musa orang yang berani itu, orang yang luar biasa. Kok orang yang luar biasa berani gini bisa jadi penakut? Ya saudara-saudara, bagian berikutnya mengatakan ketika dia menunjukkan keberaniannya, dia tunjukkan taringnya, berusaha untuk melakukan yang benar. Respons orang atau respons yang ditanya begini. Tetapi ia menjawab, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu. Saudara-saudara, jadi kalau kita melihat pengalaman Musa, kita akan mengatakan, oh, yo podo sama kita. Ada suatu waktu di mana kita berusaha untuk berani dan kita tunjukkan keberanian kita. Tapi kemudian pengalaman membuat kita terluka.
Dan pengalaman terluka ini sangat membekas buat Musa. Ketika orang itu mempertanyakan siapa yang angkat kamu jadi pemimpin atau jadi hakim atas kami, itu orang Mesir yang nanya. Dan Musa pada waktu itu sebenarnya posisinya adalah dia bagian dari keluarga kerajaan Mesir. Tapi dia tahu ya asalnya dia memang orang Ibrani. Pengalaman itu membuat dia kemudian mengatakan, aku gak bisa ngomong, aku gak bisa mimpin, jangan akulah Tuhan. Nah saudara-saudara, yang menarik adalah bagian berikutnya. Ketika Musa itu berargumen pada Tuhan, dan dia secara jujur mengatakan, Tuhan aku gak bisa. Saudara-saudara lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Berkali-kali Musa menolak, tapi berkali-kali Tuhan itu tidak menyerah dan terus meyakinkan Musa. Saudara-saudara, pada pertanyaan ketiga, ketika Musa bilang, Tuhan, gimana kalau mereka gak percaya sama aku? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tanya, apa yang ada dalam tanganmu? Tongkat Tuhan, kata Musa. Jatuhkan ke tanah, kata Tuhan. Saudara-saudara, tongkat itu jadi ular, sampai Musa itu ketakutan karena tiba-tiba tongkatnya jadi ular. Terus dipegang ujung ekornya dan dia menjadi tongkat kembali. Saudara-saudara, pengalaman mujizat ini buat saya menarik. Kenapa? Karena ditanya dengan sebuah pertanyaan, diawali dengan sebuah pertanyaan, apa yang ada dalam tanganmu? Dan Musa cuma bilang tongkat. Tapi tongkat yang sederhana yang mungkin biasa dia pakai, entah itu untuk menjaga diri, entah itu untuk menghindari masalah-masalah kecil. Saudara, tongkat yang sederhana ternyata diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menunjukkan sebuah mujizat yang tidak sederhana. Saudara-saudara, pola ini bertanya kepada kita apa yang kita punya. Dan kemudian Tuhan pakai apa yang kita punya, Tuhan berikan berkat, dan Tuhan jadikan itu sebagai sesuatu yang membawa berkat, bahkan mujizat untuk orang lain. Saudara, pola ini bukan hanya dialami oleh Musa. Saudara ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Kan Yesus juga bertanya hal yang sama, apa yang ada padamu? Dan salah satu murid mengatakan, wah kami punya 5 roti 2 ikan karena ada seorang anak yang punya ini. Pertanyaannya sederhana, kamu punya apa? Tapi apa yang sederhana di tangan kita, itu bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan itu bisa jadi berkat. Menarik, seorang yang bernama Watchman Nee, dia tuh mengatakan begini, pemenuhan kebutuhan ternyata bukan tergantung pada persediaan yang ada, tetapi pada berkat Tuhan yang ada dalam persediaan itu. Bagaimana Tuhan menolong Musa? Itu tidak bergantung pada tongkatnya, tapi pada berkat yang Tuhan berikan dalam tongkat itu. Yesus memberikan mujizat 5 roti 2 ikan. Berkatnya bukan terletak pada 5 roti dan 2 ikan, tapi pada apa yang dijadikan Tuhan. Berkat kuasa yang diberikan Tuhan di dalam itu. Sehingga 5 dan 2 yang sederhana memenuhi kebutuhan 5.000. Saudara-saudara, kalau Tuhan tanya sama kita, apa yang ada padamu? Saudara-saudara, jawaban kita apa? Ya Tuhan, cuma begini doang. Tapi sekali lagi Tuhan mengajarkan, tidak bergantung pada apa yang kamu punya, tapi bergantung pada berkatmu, pada apa yang kau punya. Maka pelajaran pertama yang Tuhan ajarkan kepada Musa, ya buka tangan. Biarkan Tuhan berkarya lewat apa yang sederhana yang kamu punya. Seolah-olah tidak cukup, saudara-saudara, Tuhan melakukan 2 mujizat lainnya. Mujizat yang kedua, tangan yang sehat-sehat dimasukin ke dalam kantong, dikeluarin kusta, dimasukin lagi, keluarin, sembuh. Saudara-saudara, pertanyaannya, ada apa dalam kantongnya Musa? Enggak ada apa-apa. Tapi mujizat ini mau mengatakan bahwa yang namanya kesembuhan, namanya kerusakan, pemulihan atau penghancuran, itu enggak bergantung tanganmu. Itu bergantung tangannya Tuhan. Dalam sekejap Tuhan bisa mengubah, kalau itu jadi perkenanan Tuhan.
Mujizat yang ketiga kurang lebih juga sama. Sungai Nil. Saudara-saudara, Sungai Nil itu buat orang-orang Mesir, wah itu sungai yang sakral. Kenapa? Karena satu, itu adalah sumber kehidupan. Karena itu kan jadi banyak orang minum atau beraktivitas di dekat sungai dan pakai air sungai itu, sehingga Sungai Nil itu dianggap sebagai sungai kehidupan. Dan orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa dewa-dewa itu memberkati sungai itu. Nah, saudara-saudara, ketika air sungai itu diambil, ditaruh ke tanah, terus kemudian berubah menjadi darah, saudara-saudara, Tuhan sekali lagi mau mengingatkan bahwa yang namanya hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Allah bangsa lain yang mungkin ditakutkan oleh Musa tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Bahkan apa yang dianggap sebagai sumber kehidupan itu kalau Tuhan mau bisa kok diganti, diubah oleh Tuhan menjadi sumber celaka. Betapa maha kuasanya Tuhan. Alasan Tuhan lagi kalau ketika Musa mengatakan, Tuhan tapi aku gak bisa bicara. Saudara-saudara, sekali lagi Tuhan meyakinkan dengan bahasa yang kurang lebih sama. Dia tanya, siapa sih yang bikin lidah manusia? Kamu itu loh mempersoalkan lidahmu itu dari siapa? Bukankah dari aku? Yang orang bikin orang bisa ngomong, bisa ngelihat itu siapa? Bukannya aku. Ya, Tuhan mengatakan, aku akan menolong lidahmu bicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Saudara-saudara, ini kayaknya Tuhan itu udah, saya membayangkan, wah mungkin udah frustasi kali ya ngadepin Musa. Sampai dia mengatakan, wah pokoknya kamu mau ngomong apa, tak kasih. Kamu loh tinggal nerusin. Gak usah mikir, tinggal nerusin. Saya membayangkan mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi Musa tetap mengatakan, yang lain aja lah. Sampai yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan mengatakan apa? Abangmu. Dalam kemarahan Tuhan mengatakan, abangmu Harun. Harun yang akan menjadi perpanjangan lidahmu. Saudara-saudara, pada bagian yang terakhir ini saya sampai mikir, ya Tuhan, kalau Harun perpanjangan lidahnya, nggak ya Harun aja, kenapa via Musa gitu loh. Ini loh Musa perpanjangan tangannya Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan. Tapi Musa masih punya asisten, perpanjangan lagi. Repot banget Tuhan. Nggak ya Harun aja, selesai perkara. Tapi Tuhan mengatakan nggak usah, harus kamu. Harun akan membantu kamu. Saudara-saudara, dari apa yang dipercakapkan oleh Musa dan Tuhan, apa sih yang mau kita ambil pesannya? Saya rasa ada dua, saudara-saudara. Yang pertama adalah dari Musa kita belajar bahwa seringkali ketakutan kita itu membuat kita tidak mampu untuk melihat hal-hal yang sama penting atau bahkan lebih penting dari ketakutan kita, yaitu kebutuhan atau penderitaan orang lain dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau ditanya mana yang lebih menderita, Musa yang mencoba untuk membebaskan jadi pertolongan Tuhan, atau bangsa Israel yang sudah bertahun-tahun diperlakukan tidak adil? Saudara-saudara, secara logis kita akan mengatakan bangsa Israel jauh lebih menderita toh. Tapi Musa gak bisa ngelihat itu, karena dia berfokus pada apa yang dia alami. Dia tidak bisa berempati karena dia fokus pada ketakutannya. Mana yang lebih besar, ketakutan Musa atau penyertaan Tuhan? Berkali-kali Tuhan mengatakan kuasaku lebih besar dari ketakutanmu. Tapi bisakah Musa melihat itu? Gak bisa. Saudara-saudara, bagian ini membuat kita mungkin jadi berefleksi. Pernah gak ya ketika kita menolak melakukan sesuatu untuk Tuhan, sebenarnya kita sedang membiarkan orang lain ada dalam penderitaan? Bukan karena gak bisa, bukan karena gak ada jalannya, tapi karena jalannya itu via kita, dan kita mengatakan, Tuhan jangan aku. Pernah gak ya kita itu jadi gak punya belas kasih pada orang lain karena kita gak bisa ngelihat penderitaan mereka yang di depan mata kita itu cuman ketakutan kita, yang sebenarnya juga gak terlalu beralasan. Wong sudah ada jalan keluarnya, penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, ketakutan itu wajar, dan saya rasa semua dari kita punya persoalan dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran.
Tapi saudara-saudara, kita perlu berhati-hati jangan sampai kekhawatiran kita, ketakutan kita membuat kita jadi orang-orang yang egois dan mengorbankan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita untuk melihat cara-cara yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Bagian yang kedua, saudara-saudara, pesan firman Tuhan itu juga memberikan pesan ini kepada kita. Sekali lagi tadi saya bertanya pada bagian akhir, kenapa ya Tuhan, kok segitu ngototnya sama Musa? Wong sudah ditolak 5 kali, mau gak ya cari yang lain? Daripada cari orang yang gak jelas, mau gak Tuhan cari yang lain? Harun tuh loh, berani. Yang lain tuh loh. Kenapa sih Tuhan itu ngotot mesti Musa? Sama kayak Musa itu ngotot, jangan aku. Saudara-saudara, ketika saya merenung dan berpikir, lalu saya mengatakan, saya berefleksi begini, mungkin yang mau Tuhan bebaskan bukan hanya orang Israel, tapi yang mau Tuhan bebaskan juga adalah Musa. Musa memang tidak dibelenggu oleh bangsa Mesir, tapi dia dibelenggu oleh ketakutannya. Pikirannya menjadi sangat sempit dan terbatas karena dibelenggu oleh masa lalunya. Dan Tuhan mau membebaskan Musa dari belenggu itu. Saudara-saudara, menarik cara Tuhan membebaskan itu memang pada akhirnya sampai rodok marah. Sampai Musa pada akhirnya gak bisa ngomong apa-apa lagi dan dia ya udah jalan. Dan kadang-kadang cara Tuhan membebaskan kita ya begitu. Karena udah terpaksa, mentok, kita udah gak bisa lagi nolak. Mau gak mau, kita jadi jalan. Kenapa? Karena ya udah gak ada lagi pilihannya, udah kepaksa. Tapi saudara-saudara, lihat keterpaksaan-keterpaksaan yang mungkin pernah kita jalani. Itu membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan kita. Karena udah keburu nyemplung, mau gak mau saya harus berjuang, udah basah. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang tak nyaman seperti itu membuat kita bebas dari belenggu-belenggu yang mengikat kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa bergerak, memikirkan hanya diri kita sendiri. Maka saudara-saudara, mungkin kita juga perlu bersyukur untuk momen-momen di mana kita kadang-kadang merasa terpaksa. Karena momen itu menjadi momen pembebasan, titik awal dari kita untuk pada akhirnya berjuang, mencoba. Saudara-saudara, Tuhan mungkin tidak hanya ingin berkarya melalui kita, menjadikan kita alat. Tapi kita adalah orang-orang yang sedang ditolong oleh Tuhan ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu demi namanya. Maka dalam kesadaran ini apa yang mesti kita lakukan? Seorang teman mengatakan, ya kalau biasanya kita ngomong ya, tapi ya aku mau, tapi aku gak bisa. Ya sakjane sih bagus ya programnya, tapi ojo aku lah. Ya sakjane aku punya cita-cita begitu, tapi ya janganlah. Saudara-saudara, kalau biasanya cara kita itu bersikap adalah ya, tapi gantilah dengan ya dan atau ya jadi. Ya, itu baik. Dan sekarang aku butuh ditolong. Butuh diperlengkapi. Tuhan perlengkapi aku. Ya, saya tahu itu adalah hal yang mulia. Itu adalah cara saya untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Jadi sekarang, Tuhan, aku pasrahkan diriku dan menyerahkan diriku untuk Tuhan bentuk sesuai dengan caranya Tuhan. Ya, saya tahu dan saya mau. Saya tahu bahwa saya punya persoalan, saya punya ketakutan, dan saya tidak sempurna. Dan sekarang saya mau menyerahkan diri saya untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara, semoga kata jangan aku semakin sedikit kita ucapkan.
Kita mungkin tidak bisa menghilangkan ketakutan kita 100%. Tapi kapan ketakutan itu akan hilang kalau kita sendiri tidak pernah mencoba? Kadang-kadang ketakutan itu memang nyata. Tapi pertolongan Tuhan tak kalah nyata dari ketakutan kita. Selamat berproses bersama dengan Tuhan. Dan semoga pemeriksaan kita hari ini dan 1 minggu ke depan, ketika kita belajar mengatakan Tuhan, ini aku, utus aku, membentuk kita menjadi orang-orang yang mampu berkarya bersama Tuhan. Tuhan menanti saudara. Amin. Ya begitulah firman Tuhan dari Pendeta Kesia, dan ternyata ya Ika, Tuhan itu benar-benar mengenal kita loh. Ya, betul. Tanpa kita sadari gitu, padahal ini diri kita sendiri, tapi ternyata kita bisa nggak tahu gitu. Dan dari renungan yang sudah Pendeta Kesya share hari ini, kita juga belajar bahwa ternyata itu sering terjadi pada diri kita, terutama saya, mungkin di Kak Indri juga ya. Nah itu ketika diberi tugas, oh kamu tugas ya, aduh nanti dululah, oh kamu jadi ini ya, nanti dululah gitu ya. Itu ya ini pengakuan dosa ya, sering kita alami. Nah tapi tadi dari firman tadi juga kita belajar dari Musa bahwa Musa itu tidak dibiarkan sendiri, tapi Tuhan itu menyertai Musa, memberikan berkat kepada Musa, yaitu berupa pertolongan untuk Musa. Nah, mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mau menyanyikan satu pujian, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku
doa syafaat dan penutup kami persilakan kepada Pendeta Yohana Kesha. Mari saudara-saudara terkasih, kita bersatu di dalam doa. Siapakah kami Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada kami untuk menjadi saksi dan pelayan Tuhan bagi dunia. Tuhan, Engkau tahu kami tak layak, tapi kami bersyukur ketika Engkau memilih kami. Meski tak mudah, kami harus belajar untuk mengelola, bahkan mengalahkan ketakutan-ketakutan kami. Tapi kami mau berproses bersama dengan Tuhan. 1 minggu ke depan, kami akan sungguh-sungguh berusaha untuk meyakini dengan segenap hati kami bahwa Engkau menyertai kami. Tuhan, bantu kami di dalam proses yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Bantu kami untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan menggantinya dengan keberanian dan keteguhan hati untuk berjalan bersama Tuhan. Dan kalau dalam prosesnya kami masih harus menghadapi banyak badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, biar lewat setiap badai itu kami semakin diyakinkan, diteguhkan dan dikuatkan bahwa Tuhan memegang tangan kami. Jika kami berhasil melewatinya, ingatkan kami bahwa ada Tuhan yang menemani kami. Dan jikalau usaha-usaha kami gagal, kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan rasa kecewa, ingatkan kami Tuhan bahwa proses Tuhan terhadap kami belum selesai. Kuatkan kami Tuhan. Dan kami juga memohon Tuhan memberkati saudara-saudara kami, secara khusus mereka yang sedang bergumul di dalam keluarganya, dalam sakit penyakitnya, mereka yang bergumul dengan diri mereka sendiri, mereka yang bergumul dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami pasrahkan mereka ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan seraya kami membuka tangan kami untuk Tuhan pakai, Tuhan, inilah diri kami juga yang kami persembahkan untuk Tuhan jadikan cara Tuhan berkarya bagi dunia. Kami juga hendak berdoa, ya Tuhan, tak jemu-jemu untuk bangsa dan negeri kami. Di tengah banyak hal yang mungkin membuat kami merasa apapun yang kami kerjakan tak mampu untuk mengubah banyak hal. Tapi biarlah kami tetap percaya bahwa hal paling sederhana sekalipun menjadi kesaksian kami kepada dunia. Bantu para pemimpin kami, bantu orang-orang yang Tuhan percayakan tugas dan tanggung jawab untuk melayani negeri ini, sehingga mereka juga punya keberanian untuk memutuskan melangkah bersama Tuhan. Dan kalau pada malam hari ini kami masih akan beristirahat, Tuhan, kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan izinkan kami pada saat ini bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan kekuatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa membimbing, menyertai, dan meneguhkan langkah saudara hari ini sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mungkin setiap kita memiliki pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang membuat kita tidak percaya diri, yang membuat kita tidak layak, atau bahkan kita memikirkan sesuatu yang belum tentu itu benar. Nah, dari Musa itu kita belajar kenapa sih Tuhan itu
mau Musa yang membebaskan bangsa Israel. Nah, ternyata tadi kita mendengarkan bahwa Tuhan itu mau bukan hanya membebaskan Musa, namun membebaskan belenggu ketakutan yang dialami Musa. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat, mungkin Tuhan itu sebenarnya juga ingin menolong kita melalui orang lain. Misalnya tadi Ci Indri besok layanan ya, lektor ya. Nah, bagaimana jawabnya Ci Indri? Kemarin biasanya, aduh gimana ya gitu. Kalau sekarang harus ya. Nah, itu dia ya. Mari kita bersama-sama belajar untuk menunjukkan keberanian kita. Kita sama-sama belajar berproses ya untuk melawan ketakutan yang sebenarnya itu belum tentu benar. Kalau bahasa gaulnya Ya, overthinking ya. Nah, itu. Nah, kenapa? Karena di dalam lagu yang akan kita nyanyikan ini di Badai Topan Dunia, ya. Yesus itu adalah perlindungan kita. Yesus itu adalah apa ini? Penopang kita, ya. Jadi ada Tuhan yang akan memberkati kita, menolong kita di setiap pergumulan-pergumulan kita, setiap ketakutan-ketakutan kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan di Badai Topan Dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang sudah menonton persekutuan doa keluarga pada minggu ini maksudnya. Dan jangan lupa minggu depan ada di gereja, jangan lupa datang di hari Rabu. Jam berapa ya Kak Kesi ya? Jam 6 sore, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.